Kita belajar mengenai cara pemasangan NGT atau nasogastric tube, ya. Namanya juga NGT, nasogastric tube. Jadi naso itu hidung, gastro itu gaster atau selangnya berasal dari hidung ke daerah gaster atau lambung, ya. Nah, biasanya makan itu kan dua, satu dari mulut oral atau satunya lagi dari naso atau nasal, ya, dari hidung, ya, lubang hidung. Nah, lubang hidung itu juga ada muara, ya, karena dari mulut sama hidung itu kalau secara anatomi tentu muaranya ada dua, ya, yang saling berdekatan lubangnya. Satu trakea, satu esofagus. Udah? Satu trakea, satu esofagus. Nah, yang di udara tentu masuk melalui trakea. Trakea itu di depan, ya, depan. Sehingga kalau kita raba, trakea itu ada di sini. Makanya ada trakeostomi dibolongi sehingga bisa keluar udara dari trakea. Nah, di belakangnya itu ada esofagus, ya. Tentu kita untuk memasukkan makanan itu targetnya adalah masuk ke esofagus, bukan ke trakea. Jadi harus hati-hati pemasangannya, karena kalau misalnya salah masuk ke trakea, tentu akan menimbulkan aspirasi. Aspirasi itu cairan yang ataupun makanan itu masuk ke dalam ke dalam trakea ataupun saluran makanan, sehingga menimbulkan sesak napas, ya, ataupun radang paru berat atau pneumonia. Nah, oleh karena itu pemasangan nasogastric tube itu harus kita memastikan apakah dia masuk melalui esofagus, ya. Tentu yang alat kita butuhkan adalah, pertama sekali kita harus tahu kenapa kita harus memasukkan makanan dari nasal ataupun hidung. Tentu pertama dia tidak bisa makan dari mulut, mungkin ada trauma, ya, atau dia refleks menelannya nggak ada lagi, ya, atau mungkin perlu dilakukan kumbah lambung atau dibersihkan lambungnya karena dia mungkin terminum racun atau terminum zat-zat yang sifatnya korosif, ya. Jadi kita harus membersihkan, atau ada distensi atau usus ataupun lambungnya mengalami ileus sehingga perutnya mengalami distensi sehingga harus dikeluarkan sebagian isi daripada lambung ataupun usus melalui selang atau nasogastric tube, ya. Nah, pada pasien-pasien PCBA yang sifatnya masif, tentu kita harus memasukkan nasogastric tube supaya dia bisa mengeluarkan isi darahnya dari gaster, ya. Nah, yang paling sering biasanya karena pasien tidak bisa makan, ya, tidak bisa makan. Nah, yang bisa masuk dari nasogastric tube itu pertama tentu nutrisi, ya, nutrisi, makanan, susu, minuman, air putih dan segala macam, ya. Yang kedua untuk dekompresi. Dekompresi itu untuk menurunkan tegangan ataupun tekanan di daerah usus. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, itulah gunanya NGT tadi. Yaitu tanya, kenapa Dok pasang NGT? Kenapa dia kan bisa makan misalnya. Kita tentu kita bilang, ini tuh dekompresi untuk mengurangi tekanan pada lambungnya atau untuk membersihkan lambungnya, ya. Kita spooling NGT-nya sehingga aliran darah bisa keluar melalui NGT. Ada pertanyaan? Ya. Jadi bukan melulu NGT itu untuk makanan, ya. Nah, cara masangnya gampang, ya. Tetapi kalian harus minimal sekali sudah pernah memasangnya, ya, supaya kalian tahu bahwa memasukkannya gampang. Cuman nanti waktu memasukkannya itu kalian harus rasakan ada hambatan pada saat memasukkan. Nah, pas hambatan itu adalah di situ antara nelan dengan masuk ke trakea. Pada saat dia nelan, tentu trakea tertutup, esofagus terbuka. Nah, disitulah pasti kita
masukkan selangnya ya. Nah, tentu kita harus menyediakan alat-alat dulu ya. Ingat bahwa sebelum kita melakukan tindakan, kita harus melakukan inform consent dulu ya, memperkenalkan diri ya seperti biasa. Selamat pagi Pak, nama saya Dr. Salomo, saya yang bekerja di IGD. Saya akan memasang selang makan untuk membantu Bapak untuk makan ya. Kemudian setelah itu kita cuci tangan. Sambil kita sediakan dulu alat ya. Pertama alatnya kita sediakan dulu ya. Ini jelly. Jelly itu apa? Untuk pelumas ya. Kemudian ada speed, ini yang juga penting. Speed yang sifatnya besar ya, kalau bisa 50 cc. Kenapa? Ini untuk supaya memastikan bahwa udara lah ya, yang kita masukkan itu NGT-nya masuk ke dalam lambung, dengan membuktikan dengan kita memasukkan udara melalui speed ya. Kemudian ada NGT-nya ya, NGT-nya bisa yang paling kecil sampai paling besar ya. Jadi nomornya semakin besar maka dia akan semakin besar ya. Nomor 18 biasanya ya. Nah, ini dia. Ini adalah NGT. Jadi masukkannya yang mana? Tentu Anda lihat bahwa ini adalah ujung yang kita masukkan. Dia akan mengandung lubang-lubang ya. Nah, lubang-lubang ini adalah begitu dimasukkan dalam lambung, makanan ataupun cairan yang kita masukkan melalui selang ini akan keluar melalui lubang-lubang ini. Ya. Nah, kemudian udara ataupun isi lambung yang sifatnya menekan daripada lambung itu akan keluar juga melalui ini. Sehingga dia akan keluar melalui ujung yang di luar ini, ya. Nah, ini sifatnya adalah ada apa namanya itu ya? Ada lubang untuk memasukkan speed. Ya. Jadi sifatnya besar, ya. Nah, kemudian udah itu aja sama stetoskop ya. Nah, stetoskop untuk memastikan bahwa ini udara yang masuk ke dalam cluster. Nah, sesudah alatnya sudah kita cuci tangan, kita siapkan, baru kita pakai handscoon ya, handscoon. Kemudian pasien harus ditidurkan ya, telentang. Ya, bisa duduk enggak? Bisa, tetapi kalau bisa dia harus sambil bersandar ya, supaya jangan kepalanya gini-gini. Nah, jadi betul-betul dia kepalanya harus difiksasi ya. Nah, kemudian baru kita ambillah jelly. Pertama sekali harus kita ukur ya. Kita ukur mulai dari hidung. Mana? Hidung. Dari dahi. Nah, dahi melewati belakang telinga sampai ke epigastrium. Ya. Nah, inilah dia. Jadi ini bisa kita tandai. Ya, saya ulangi lagi. Jadi supaya jangan asal-asal masuk aja sampai segini kalian masukkan nanti. Jangan, ya harus ada batas ya. Jadi mulai dari dahinya, mulai belakang telinga sampai ke epigastrium. Nah, itulah dia batasnya. Udah, nanti baru tandai boleh pakai jari boleh, tapi lebih sering kita pakai plester. Ya, anggaplah pakai plester yang sering ada ya. Itu. Nah, kita pakai plester. Nah, jadi plesternya ini boleh kita tandai ya, anggaplah di sini ya. Anggaplah di sini ya plesternya. Nah, jadi inilah nanti yang menonjol keluar batasnya sampai di sinilah. Oke, batasnya. Nah, kemudian setelah itu kita ambil jelly, ya. Kita ambil jelly, kita kasih pelumas, ya. Kita kasih pelumas supaya lebih lancar masuk, ya. Kemudian setelah itu kita ambil apa? Pinset, ya. Jadi supaya bukan steril sih, maksudnya supaya lebih gampang masukkan. Sebenarnya bisa pakai tangan,
Cuman tangan nanti dia kurang steril juga ya, jadi kita pakai pinset. Ya. Kemudian sambil tegak lurus boleh kita masukkan. Ya. Pak, nanti kalau misalnya saya bilang telan. Ya, jadi masukkan perlahan. Ya. Perlahan-lahan masukkan. Nah, ketika kita menemukan tahanan, pasien suruh Menelan. telan Pak, telan. Mungkin dia agak batu-batu di situ, telan. Nah, masukkan terus sampai ke sini, sampai ke batas, ya. Nah, cuman hati-hati dengan pinset, nanti dia bisa apa? Bisa mencolok mata, jadi pelan-pelan, ya. Kalau memang agak dia lasak, boleh pakai tangan, ya. Nah. Terus, Pak, ya telan. Mungkin dia akan terbatu-batu, ya. Nah, setelah dia masuk, udah sampai ke batas daripada plester, stop. Kemudian secepatnya kita ambil speed. Speednya. Nah, speednya belum kita buka nih ya. Speednya harus yang besar ya. Nah, speednya kita ambil segini, kemudian kita masukkan dalam sini, udah. Kemudian secepatnya kita stetoskop, kita rasa di daerah epigastrium, udah. Kemudian kita flashing cepat, udah. Saya ulangi. Jadi kita ambil speednya, kemudian kita buka. Jangan di dalam sini kalian tarik ya. Jangan di dalam sini kalian tarik, nanti keluar isi lambung. Yang kayak gini nggak boleh ya. Jadi di luar kalian tarik dulu, baru masukkan, baru cepatnya cep. Nah, rasakan suara angin di epigastrium. Kalau ada suara angin, berarti kita masuk ke dalam gaster. Cara yang lain juga bisa adalah ambil air, wadah berisi air. Kemudian misalnya ini isinya air, kalian masukkanlah ujungnya ini ke air tersebut. Kalau misalnya dia ada gelembung-gelembung udara, berarti dia masuknya ke gaster. Salah, ke paru. Kenapa? Karena ada gelembung udara. Nah, tapi paling gampang itu adalah kalau pasiennya terbatuk-batuk. Kalau pasien terbatuk-batuk berarti nyampenya ke dalam paru. Nah, berarti dikeluarkan lagi. Kalau dia terbatuk-batuk, berarti kita keluarkan lagi. Masukkan lagi, ya. Nah, jadi kalau memang sudah masuk, pasiennya nggak ada batuk, untuk membuktikannya tadi, ya, ambil speednya, tarik, kemudian tekan secara cepat sambil rasakan di stetoskop. Kuat. Nah, ya. Jadi kalau sudah rasanya masuk, udah selesai. Baru kita ambil tempat, wadah, ataupun misalnya tempat botol atau apa untuk mengalirkan isi cairan. Cairannya warnanya apa? Hijau kah, merah kah, kuning kah? Kalau hijau berarti kemungkinan besar ini adalah feses yang naik ke atas. Kemungkinan besar adalah ileus paralitik atau ileus obstruksi. Kalau warnanya merah berarti PSMDA. Udah, kalau warnanya putih biasa atau kuning biasa isi lambung, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau misalnya dia warnanya hijau atau merah, biarkan terbuka, jangan ditutup. Ya, kalau kalian tutup berarti nanti nggak bisa dikompresi. Ya, tutupnya gampang, boleh dengan cara begini. Tutup, atau misalnya pakai pakai karet bisa, ya. Ya, atau pakai karet bisa di ini. Udah? Nah, tertutup maksudnya biar kalaupun nanti misalnya ini sudah terpasang, ya, boleh dialirkan. Kalau misalnya nggak ada isinya, boleh ditutup. Tutup itu maksudnya supaya apa? Supaya isi lambungnya nggak keluar. Kalau normal. Nah, kalau misalnya sudah
misalnya untuk dikasih makan bolehlah, nanti kan biasanya makanannya adalah bubur cair ya, dimasukkan, ditarik bubur cairnya, kemudian dimasukkan dari sini speed, pelan-pelan dialirkan pasiennya. Nah tidurlah pasiennya, masukkan makanan, masukkan susu ya kan, ambil lagi. Nah ini kerjaan perawat, tapi memang kalian harus tahu caranya, jangan kalian bingung-bingung. Masukkan ya kan. Nah sesudah dia nanti dikasih makan satu porsi, tutuplah, jangan dibuka nanti keluar makanannya. Nah tutuplah pakai karet bisa ya. Nah itulah dia. Udah? Udah. Setelah terpasang, fiksasi, jangan kayak gini aja. Ya kan kasihan nanti bisa-bisa nanti tariknya lepas lagi. Udah, fiksasi lah. Jadi ambillah apa? Plester. Fiksasi yang benar ya. Fiksasi nanti di hidungnya ya, bisa. Kemudian satu lagi nanti boleh fiksasi di pipinya Pipi. ya, biar jangan Bergerak. namanya juga fiksasi supaya jangan bergerak ya. Oke, Oke. ada pertanyaan? Tidak. Nggak ada, gampang kan? Nah, ya Duduk.